Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Plus PGRI Cibinong atas kehadirannya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong yang sudah hadir dan semangat untuk menerima materi dari Ibu Theodora Sabarina. Diingatkan kembali kepada siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong dan Bapak Ibu untuk segera dibuka videonya agar terlihat wajah cerianya, semangatnya untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 3 Mei 2021, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai common mistake yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Theodora Sabarina MPD. Kira-kira apa sih common mistake itu, dan bagaimana sih kesalahan yang pernah kita lakukan pada saat pelafalan berbahasa Inggris. Dan kita akan segera memulai kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara berikutnya saya akan memberikan kepada moderator kita, yaitu Dr. Anda Haji Ibu Eni Nurwati MPD, untuk menemani narasumber kita yang cantik pada pagi hari ini untuk menjelaskan tentang webinar kita. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih, Bu Fani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya puji syukur kehadirat Allah SWT kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat berjumpa di dalam acara webinar hari ini, Senin 3 Mei 2021. Pada kesempatan ini yang akan bertindak sebagai presenter, saya perkenalkan dulu, yaitu nama Ibu Theodora Sabarina MPD, tempat tanggal lahir Medan mungkin ya, tapi tidak disampaikan ya. Jakarta. Oh, Jakarta ya, orang Jakarta. Kemudian pendidikan S1 program studi bahasa Inggris di Universitas Pakuan Bogor. Kemudian S2 prodi pendidikan bahasa di Universitas Negeri Jakarta. Bekerja di SMA Plus PGRI Cibinong sejak tahun 2012. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para siswa yang saya cintai, kita akan mengikuti paparan dari narasumber kita pagi ini ya mengenai common mistake ya. Panggilan untuk perempuan yang masih muda dan belum menikah. Nah, ini kadang-kadang kita suka salah-salah, tetapi terus-terus dipakai begitu. Nah, coba kita akan mengikuti dari narasumber kita, semoga nanti ya tidak salah lagi untuk mengucapkan kata yang benar di keseharian kita ya. Baiklah, saya silakan kepada presenter untuk menyampaikan, memaparkan materinya. Saya persilahkan kepada Ibu Theodora Sabarina. Silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Eni dan Bu Novani. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu instruktur. Pagi. Pagi, iya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Mungkin anak-anak bingung kali ini apa kali ya. Ya, kita akan sedikit bukan menyimpang ya, tapi kita akan belajar review gitu. Kira-kira yang kita omongin bener nggak ya? Gitu.
dalam bahasa Inggris itu kalau misalnya native atau orang aslinya yang dengar, mereka ngerti nggak ya apa yang kita maksud gitu. Saya bukannya mau menyalahkan ataupun kalau misalnya ada yang salah nanti langsung minder atau nggak mau ngomong bahasa Inggris lagi, nggak gitu, tapi supaya kita lebih pede saat penyampaiannya dan kita jadi tahu oh iya ini ternyata salah, ini benar gitu. Dan kalau nanti kita nemuin ada yang salah, jangan langsung dijudge ya, atau jangan langsung ih salah nggak gitu, yang benar tuh gini, nggak gitu. Tapi penyampaian juga kita harus baik gitu, karena memang semuanya karena perbedaan budaya dan ada kayak adaptasi ke kitanya gitu. Oke, kita mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, saya mau minta tolong satu orang untuk membaca surat yang ditulis dari seseorang, untuk pacarnya nih. Ceritanya dia udah pacaran. Pacarnya ternyata bule. Nah, saya minta yang baca Farel. Baca aja Farel, baca nggak usah dibenerin grammarnya atau ada yang salah nggak usah dibenerin, cuma baca murni seperti yang ada di dalam PowerPoint. Ya Farel. Ini baca. Sum, seorang TKW Indonesia bermaksud memutuskan hubungan dengan kekasihnya seorang bule dari Amerika bernama Robi. Surat ini dibuat karena dia tak sanggup untuk bertemu muka dengan kekasihnya itu. Sum menulis surat dengan berbekal pengetahuan bahasa Inggris waktu di training center dan kamus tebal. Seperti apa suratnya itu? Baca baca seperti yang ada di PowerPoint. Hi Robbie, together this letter I give know you. I want cut connection us. I think very cook all. I know love my only clap half hand correctly. I have seen you play fire with a woman entertainment at town with my eyes head alone. You always ask hurry back river that I forgive you, but this river you correct hurt my liver. You eyes drop tears, crocodile. You correct a man, crocodile land. So I cut connection and pull body from love triangle this. I cry night until no there is I water. More thinking about your body. I not want sick my liver for to river. Save walk Robbie from your fruit river. Sumiati lion on the table. Oke, Farel, kira-kira ngerti nggak maksud dia apa? Nggak kayak apa buaya cowoknya. Kayak buaya. Kalau misalnya dikasih surat kayak gini, kira-kira kalian, menurut kalian si Robinya ngerti nggak? Kira-kira kalau menurut Farel ngerti nggak dia? Nggak, saya juga nggak ngerti. Kamu aja nggak ngerti gitu ya. Oke, ini Sumiati kita maklumin karena dia adalah seorang TKW yang cuma belajar bahasa Inggris dari kamus katanya. Coba kita lihat maksud dia apa sih sebenarnya. Ini sebenarnya suratnya. Hi Robi, ya kan. Together this letter, bersama surat ini, I give know you. Aku memberi tahumu. Berikan give, know tahu katanya, memberi tahumu. I want cut connection us. Saya ingin memutuskan hubungan kita. I think very cook all. Saya pikirkan masak-masak. Cook kan masak. Cook all, masak-masak semuanya. I know love my only clap half hand. Saya tahu cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Half clap. Clap kan tepuk ya. Half hand, sebelah tangan gitu. Correctly, sebenarnya I have seen you play fire. Saya telah melihat kamu bermain api, play fire. With woman entertainment, dengan wanita penghibur. At town, with my eyes had alone. Di kota, dengan mata kepala saya sendiri. You always ask sorry back river. Kamu selalu minta maaf berulang-ulang kali. River. River that
Kali itu, I forgive you. Saya maafkan kamu. But this river, tapi kali ini, you korek-korek hurt my liver. Kamu benar-benar menyakiti hatiku. My liver, hatiku. You eyes drop tears crocodile. Matamu mencucurkan air mata buaya. You korek-korek man crocodile land. Kamu benar-benar lelaki buaya darat. So, jadi I cut connection, saya putuskan hubungan ini, and pull body, and menarik diri from love triangle this, dari cinta segitiga ini. I cry night-night, saya menangis bermalam-malam. Until, no there is eye water, sampai nggak ada lagi air mata. More thinking about your body, memikirkan dirimu. I not want sick my liver for two river. Saya nggak mau sakit hati untuk kedua kalinya. Safe walk Robi, selamat jalan Robi, from your fruit liver, dari buah hatimu. Sumiati, lion on the table. Sumiati, singo di meja. Okay, so what do you think about that? Kira-kira gimana? Nyampe nggak pesannya sama Robi? Kalau Farel nikah surat cinta kayak gitu, nyampe nggak kira-kira? Jadi putus nggak mereka? Nggak tahu. Nggak jadi kali. Nggak jadi putus kali ya. Ya, itu hanya intermezzo aja. Jadi itu sebenarnya nggak tahu ada kenyataannya atau tidak. Tapi yang pasti memang kita sering sekali menemukan hal seperti itu dalam bahasa Inggris, terutama di sekitar kita gitu. Yang kira-kira kayaknya bukan gitu deh. Gitu. Kita lihat, apalagi sih yang lain yang kira-kira bukan gitunya. Itu akan kita rangkum dalam common mistakes atau yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh ya, ini ada sedikit video lagi. Oh my god, Miss Rina, you know what? Tomorrow, my friend tell to me about her problem. Yes, that is big problem. But I don't know what must I give response to them. But I feel it. It was at this moment that Sheila knew. She up. What time is it? Relax, Miss Rina. Excuse me, sir. Can I have to leave? That and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Excuse me, sir. My Excuse me, sir. May I come in? Wow. Aku bisa. Contekannya kelihatan di kamera. So guys. Esnya ketinggalan. Okay guys, I think our meeting today is enough. Thank you for your attend. Nggak apa-apa, Ikrom. Improv awas ya kalau Hello sir, good morning. Hello, good morning. Where are you going to? I want to home. I want to go home. Oke. Ya, ini. Ya, dan biasa juga kalau misalnya kita bilang good morning, jawabannya apa? Gimana kalau jawab good morning? Morning everyone. Jawabannya? Good morning. Good morning. Iya, ada nggak yang jawab good morning tuh gitu? Kira-kira bener nggak? Kan kalau Indonesia kan pagi, pagi juga gitu kan. Terus di bahasa Inggrisnya dibilang juga good morning tuh gitu. Itu kira-kira bener apa salah? Kurang bener ya, kurang tepat ya. Karena kalau misalnya tanyanya dibilang good morning, jawabnya juga good morning. Morning, morning gitu. Jadi nggak ada morning too gitu, nggak ada. Oke, next. Apalagi sih kesalahan yang ada? Nah, ini juga yang paling sering kita temui ini, terutama di kita, karena kita tidak terbiasa dengan budaya ini. Ini adalah kalau kita manggil, kalau Mr. atau Sir, Mrs., Miss, double S, MI, double S, atau MS. Apa sih beda? Kita kalau misalnya manggil orang, nih misalnya, seharusnya bener nggak sih manggilnya Miss Tio gitu?
Bener nggak sih manggilnya kalau Miss Tio gitu? Kalau di kita memang ada beberapa yang punya surname atau nama keluarga, ada yang nggak punya gitu. Kalau di luar sana, karena itu budaya mereka, mereka punya yang namanya nama akhiran atau nama keluarga. Kalau kita misalnya namanya misalnya apa Eka Eka siapa? Eka Saraswati misalnya. Nah, kita kan nggak ada nama keluarganya kan? Atau kalau misalnya kita mau manggil dia, biasanya adalah Miss Eka gitu, nama awalannya. Tapi sebenarnya kita harus memanggilnya adalah nama akhirnya atau nama keluarganya atau surname atau di kita bilangnya bukan ini ya apa marga ya, nama keluarga gitu. Nah, seharusnya yang salah yang pertama adalah yang harus kita koreksi adalah manggil nama itu biasanya adalah diakhiri dengan nama akhir atau nama keluarga. Itu kalau yang masih Miss. Oke. Okay? Tapi kalau misalnya dia sudah berkeluarga, dia dipanggilnya adalah Mrs. dan diikuti oleh nama akhir dari suaminya. Misalnya nama suaminya adalah John Smith misalnya. Berarti dipanggilnya adalah Mrs. Smith. Bukan lagi nama dia. Gitu. Tapi karena kita nggak tahu, biasanya ya udahlah, taunya namanya dia aja ya pakai namanya dia. Gitu. Nah, yang curang adalah cowok nih. Laki-laki dia nggak ada tuh yang dia tahu masih single apa enggak. Ya enggak. Dia dipanggilnya Mister semua gitu kan. Nah, Mister juga diikuti seharusnya oleh nama akhir. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau hanya Pak gitu doang, tapi dia nggak harus pakai kalau Mister harus diikuti nama. Tapi kalau misalnya dia Sir itu nggak usah diikuti nama. Oke, Sir. Kalau misalnya mau manggil Mister, misalnya kita kan kenalnya kan Mister Iwan Setiawan misalnya, berarti panggilnya adalah Mister Setiawan. Gitu. Terus bedanya Miss yang MISS sama MS? Ada yang tahu? Kalau misalnya kita MISS ini, biasanya kita udah tahu tuh kalau misalnya dia masih single. Iya, kita masih single. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu dia udah married atau belum, ya kita pakainya ini, MS. Gitu. Oke? Next. Nah, ini lagi yang suka nih, sering banget nih. Mom sama ma'am and mom. Apalagi kalau kita ngechat orang tua, biasanya, iya mom gitu kan. Nah, sebenarnya mom ini apa sih gitu. Ini ada quotes atau kutipan, I'm a mom and ma'am. I'm a mom, it means mother with 2 wonderful daughters, and also a ma'am, it means a teacher with my pupils. Jadi kalau misalnya sebenarnya mom ini, this is our real mom gitu. Bener-bener mak kandung kita, the only one. It means that someone who ya yang di rumah yang melahirkan kita ini dipanggilnya mom, M-O-M. Tapi kalau misalnya ma'am, ini ma'am untuk sebutan bu, tapi bu secara general dan nggak diikuti nama ya. Jadi bukannya ma'am siapa? Kita suka salah nyebut ma'am Naomi atau ma'am Ike gitu. Sebenarnya kita salah, bukan salah sih, maksudnya itu jadi adaptasi ke budaya kita. Karena kita kan selalu bilang bu gitu. Misalnya Bu Eni, Bu Novani gitu. Jadi kita suka menerjemahkan langsung jadi ma'am Ani, ma'am Novani gitu. Oke. Okay? Jadi kalau misalnya ma'am biasa tidak diikuti oleh nama. Dan mom di sini ini adalah benar-benar emak kita, emak kandung kita gitu. Mom ini singkatan dari mother gitu. Tapi kalau biar akrab kan ya, biasanya ke yang lain juga manggilnya, iya mam gitu kan. Ya itu namanya adalah budaya yang kita yang ada di kita. Tapi kalau di keluar sana jangan ya, jangan kita panggil orang di sana mam, ntar dia
kaget gitu, tiba-tiba dipanggil mom sama sama kita gitu, punya anak dadakan. Oke, next. Ini juga yang sering banget kita dengarkan ya. Hi Gina, how are you? Hi Andin, I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Ya. Sering nggak sih ditanya kan, Hi, how are you? Jawabannya, I'm fine, thank you. Terus udah gitu ada nadanya lagi. I'm fine, thank you. And you? Gitu kan. Iya nggak? Dan itu sebenarnya bukannya salah ya, bukan salah, tapi kita diajarin kayak gitu, jadi kita kayak kayak robot itu udah kayak pakem gitu, udah kayak template lah kalau dibilang istilah sekarang ya. Oh, banyak banget yang bisa kita pakai kalau nanyain kabar. Oke. Pilihannya nih. Gantinya how are you bisa banyak. How are things? How it's going? How are you doing? How are you going? Or what's up? How do you do kalau formalnya? Dan jawabnya, responnya juga nggak harus I'm fine, thank you, and you, nggak gitu. Tergantung dari situasi kita. Kalau kita sakit, bilang sakit gitu. I'm not in good condition. I got flu. Dan biasanya orang luar lebih terus terang. Mereka lebih jujur. Jadi kalau ditanya kabar, jawabnya juga harus jujur gitu. Kalau sakit, sakit. Kalau sehat, sehat gitu. Oke, next. Oh ya, ada lagi you okay? You're right. Tapi kalau ini biasanya yang lebih informal. Kalau sama teman boleh nih. You okay? You're right? Gitu. Biar akrab. Next. Nah, ini ada yang tahu nggak? Kita kan suka bilang nih, makasih sebelumnya ya. Gitu. Kira-kira dalam bahasa Inggris gimana ya ngomongnya ya? Makasih sebelumnya. Thanks before. Thanks before. Iya betul Bu. Dan itu Indonesia sekali. Thanks before. Karena kita selalu bilang makasih sebelumnya atau makasih banyak gitu kan ya. Thank you so much. Iya, thank you so much gitu. Kalau thank you very much gitu kan. Iya. Di sana tidak ada yang namanya makasih sebelumnya. Kita aja yang ada makasih sebelumnya. Kalau makasih terima kasih gitu. Yeah. Thanks before ya. Sama yang kayak Bu yang dibilang tadi. Thanks before ya. Tapi dalam bahasa Inggris nggak kenal ada thanks before. Yang ada atau yang dikenal itu adalah thanks, thank you, thank anyway, thanks in advance gitu. Kalau mau makan sebelumnya ya udah thanks in advice, thanks anyway, gitu aja. Nah ini juga nih, thanks God, nggak ada thanks God, no it's wrong. Adanya adalah thank God. Karena singkatannya dari I thank God. Saya berterima kasih pada Tuhan. Jadi S-nya tidak ada, dihilangkan S-nya. Thank God. Kalau mau thanks ya thanks aja gitu. Oke, next. Nah, ini. Yang mana yang benar? Are you bored or are you boring? Atau I'm bored or I'm boring? Yang mana kira-kira? Filza, which one is correct? Yang bored. Yang bored. Kenapa bored? Kalau are you boring, artinya apa sih? Membosankan. Yang bosan siapa? Dianya. Iya. Jadi kesalahannya adalah kalau kalian bilang saya bosan, itu jangan bilang I am boring karena kalian berarti bosan sama diri sendiri. Aneh nggak sih bosan sama diri sendiri gitu? Berarti kalian udah bosan sama diri sendiri gitu. Tapi kalau kalian bosan karena situasi, karena keadaannya gitu, berarti kita bilangnya adalah I'm bored. Gitu. Kalau misalnya mau bilang film yang membosankan baru this movie is boring. Gitu. Ini filmnya ngebosenin ya gitu. This movie is boring. Nah, itu. Oke? Next.
Nah, ini juga Indonesia banget nih. First love never dies. Sering gak sih kita nemuin ini kutipan-kutipan atau quotes-quotes, cinta pertama nggak pernah mati katanya. Itu nggak gitu, di sana nggak ada first love never dies. Itu kita doang. Kita doang. Jadi ini salah. Yang benarnya adalah first love lies deep. Ini yang benarnya. Oke. Jadi nanti jangan pakai quotes ini ya. Nah, ada lagi nih. No hard feeling, just love katanya. No hard feeling ya. No heart. Heartnya ini. Heart. Nggak ada no hard feeling. Heart bukan heart sakit ya. Maksudnya dia jangan tersinggung ya gitu. Bukan heart ini, tapi heartnya adalah heart. Kayak gini penulisannya. Heart. No hard feelings. Just love. Oke. Okay. Next. Nah, ini juga sering nih. Join with us. Nggak ada join with us. Adanya join us. Join langsung objeknya. Join the meeting. Join my project gitu. Jadi with-nya dicoret. Sama kayak I will ask to Miss Tio gitu. I will ask to. Nggak ada ask to. I will ask Miss Tio. Langsung. Orangnya siapa? Nah, ini juga nih. Tolong ambilin casan ya. Casan di kamar gitu. Kalau nggak, tolong ambilin charger ya di kamar gitu. Jadi when you want to say that my phone was charging, please take it for me. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang nggak ada casan dalam bahasa Inggris tuh nggak ada istilah casan gitu. Charger or charging. Gitu. Oke. Okay. Next. Nah, ini lagi. Semangat. Nah, keep spirit ya. Jadi bukan keep spirit ya. Di sana semangat itu adalah ini. Keep it up. Don't give up. Good luck. You can do it. Or cheer up. Siap, Bu. Ya, ini kalau bilang semangat. Jadi ganti ya. Keep it up. Don't give up. Good luck. You can do that. You can do it. Cheer up. Jadi ganti, jangan keep spirit lagi. Oke. Okay? Nah, ini. Kira-kira yang salah apa nih? Keep smile. Sering nggak? Santika, kira-kira yang salah apa nih? Keep smile. Ya, Santikanya kayaknya ini ya. Kalau keep verb, smile juga verb. Nggak boleh digabungin. Kalau istilahnya kita kan bukan muhrim ya. Nggak boleh bersatu gitu. Jadi kalau mau adalah keep smiling. Jadi bukan keep smile, tapi keep smiling gitu. Ini dulu sering banget dipakai nih. Ada jargonnya malah, keep smile. Tapi itu salah, keep smiling. Oke, ini legging. Ya kan? Legging. Ya nggak? Ini yang suka disebut, kita sebut legging. Nah, salah sebenarnya. Bukan legging, tapi leggings. Walaupun leggingsnya satu benda, tapi dibilangnya leggings. Pakai S belakangnya. Gitu. Jadi bukan legging, tapi leggings. Dan ini juga ada cewek-cewek nih suka. Ini apa nih namanya? Item apakah ini? Benda apakah ini? Filza? Blush on. Nah, it's not blush on, tapi blush. Ini namanya blush, dear. Kalau kamu aplikasikan, baru I think you have to put a blush on your cheek gitu. Blush on your cheek. Aplikasiin blushnya itu di pipi kalian gitu. Tapi kalau itemnya namanya bukan blush on, tapi blush. Okay? Good. Next. Do you think English is difficult? I think yes.
I think not. Kalian suka dengerin nggak? I think yes. I think not. This is correct. Ini bukan ini ya, tapi maksudnya ini kurang tepat. Nggak ada I think yes gitu. Tapi bilangnya I think so. I agree. Kalau nggak setuju gimana? I don't think so. I disagree. Gitu. I don't agree. Bisa pakai kata-kata itu. Okay, so that's all from me. Itu pemaparan yang sedikit yang bisa kita ulas untuk biasa kalau misalnya kesalahan yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris gitu. Sekian pemaparan dari saya. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Atau mau sharing pengalaman mungkin. Terima kasih banyak Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Theodora. Sambil belajar juga nih, karena kalau dibilang susahkah? Iya. Saya termasuk yang belajar bahasa Inggris kesulitan. Ya. Mungkin karena tidak dibiasakan. Ya. Iya, betul Bu. Oke. Demikian paparan materi yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa dipakai ya, dipakai sehari-hari, tidak lupa lagi. Nah, dipersilahkan untuk yang ingin bertanya dari siswa, boleh silahkan. Ayo, biasanya banyak nih di IG nih. Ya, silahkan anak-anak untuk bertanya sih boleh ya, masih ada waktu. Yang biasa bertanya siapa ini di kelas? Yang biasa bertanya siapa? Atau mau sharing boleh. Sharing Ya, mungkin sering menyampaikan kata-kata kepada teman-temannya, apakah betul misalnya, boleh disampaikan di sini. Dipersilakan anak-anak. Apakah ada Bapak Ibu guru di sini? Ya, kalau ada Bapak Ibu guru juga dipersilakan. Kalau ada pertanyaan. Moderator boleh nanya ya. Ya, boleh Bu. Mungkin kalau tadi ada tulisannya MOM, M-O-M sama M-A-H-M gitu ya. Nah, ini kadang-kadang salah banget gitu. Udah nulisnya M-A-M saja, ya ditambah belakangnya pakai Naomi. Jadi M-A-M Naomi. Iya. Jadi bahasa apa gitu ya? Nah, itu salah banget, tapi sering kali ya ada teman-teman menuliskan seperti itu. Dan mungkin ada juga yang kepada temannya sesama teman mom pakai M-O-M ya, Mom Naomi. Benar nggak boleh ya, karena itu ibu kita ya kalau mom ya. Iya, itu ibu kita the only one, the one and only. Nah, itu yang masih sering salah banget. Kemudian untuk membaca Miss M-I-S-S ya, bedanya dengan M-S. Iya. Bacanya seperti apa? Bacanya sama Bu, sama-sama Miss. Oh, sama-sama Miss ya? Miss, ya. Cuma penulisannya yang beda. Nah itu. Kalau orang yang lebih muda sih sebaiknya kita tulisnya M-I-S-S, Miss. Jadi kalau misalnya kayak Nona kalau di kita ya, apa sih kalau di kita? Kalau teenager lah ya, teenager itu dipanggil juga Miss, double S, M-I-S-S. M-I-S-S ya. Karena kita udah pasti yakin nih, oh dia udah married gitu.
Kalau ini apa jadi di lisan ya, di lisannya kan nggak ada beda antara MISS dengan MS aja gitu untuk Ya kalau pengucapan ya. iya Bu. Kalau pengucapan sih dia sebenarnya kalau secara apa sih biasa sih dia nggak terlalu beda ya karena dia biasa bilangnya miss or miss gitu sama. Kalau Oh, apa miss atau itu miss-nya biasanya pakai Z. MS. Iya, dia namanya Miss-nya pakai Z, pakai miss Z. gitu. Itu yang MS. Kalau miss, MS, miss mm, sama miss. iya itu paling. Oke, ini sudah didahului loh bertanya. Ya, anak-anak silakan silakan bertanya, diperbolehkan ya, jangan malu-malu. Ya, saya ingatkan juga untuk absensi ada di link di chat ya, ada link di chat, maka silahkan isi absensi, jangan lupa. Bu Novani mau bertanya nggak? Saya masih keliru sama kata-kata. Aduh, saya jadi ngeblank gini, Bu. Tadi sempat sih Bu yang miss yang love first love never die. Itu sering banget lihat di Instagram, ini bener nggak ya? Kadang kan kalau mau bikin caption atau apa di caption Instagram pasti kan suka searching dulu nih. Atau sok-sokan bahasa Inggris tapi pakai Google Translate, tapi ternyata malah salah. Iya, kata pertama tak akan pernah mati ya. Iya. Iya, sering banget emang itu. Terus kadang-kadang ini kalau sering muncul, sering banyak orang nulis, jadi kayak bener gitu. Sering banyak orang nulis seperti itu, jadi sepertinya itu benar gitu kan. Apalagi yang Keep Smile. Keep Smile itu kalau nggak salah dulu sampai ada lagunya ya, yang siapa itu? Cesar ya, Cesar. Keep Smile katanya pede banget, terus dia sambil goyang gitu kan. Terus akhirnya jadi booming gitu kata kan. Jadi ikonik. Gitu. Jadi icon malah Keep Smile. Padahal itu ini maaf ada yang bertanya di kolom komentar. Oh ya. Oh, ya di mana Bu? Oh, ternyata cuma host yang bisa baca ya Bu. Ini ada pertanyaan, saya bantu ya Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Dina. Kata Ibu Dina, mau tanya boleh ya, bahasa yang ada huruf U-nya itu suka dibacanya gimana ya? Misalnya student day atau student day. Ya, seperti itu Ibu. Saya juga takut belibet nih bahas ngomongnya. Iya, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Dina. Ya, tidak itu ya, tidak terlihat Bu Dinanya, dan bukan di chat, jadi saya tidak menemukan pertanyaannya. Ya, silahkan dijawab Listia. Iya, ini kayaknya settingan kemarin Bu, saya masih chatnya ke host aja. Itu punten Bu Novani, bisa titik 2 sampingnya itu bisa di ini aja mungkin, di everyone. Jadi nggak Ibu doang. Ini settingan kemarin memang ya, sorry. Ya, ya ini benar, ini sering banget ini muncul. Dan ini apa ya kalau dibilangnya, jadi kesalahan umum dan banyak gitu. Memang benar banget. Dalam bahasa Inggris nggak, kalau pengucapan ya, terutama pengucapan nggak ada rumusnya. Jadi nggak semua U berubah jadi A gitu. Kayak tadi student day, student. Jadi nggak student. Studi bukan studi tapi study gitu. Jadi nggak semua U berubah jadi A dan nggak semuanya juga kita pukul rata gitu. Jadi nggak ada rumusnya kalau dalam pronunciation. Jadi yang harus, karena kalau di sana itu ada
kamusnya. Baiknya adalah kalau kita dengarkan langsung native-nya atau kita download kamus trusted gitu di handphone kita. Jadi yang benernya adalah student. Bukan student, tapi student. Student day gitu. Sama bukan English, tapi English. Nulisnya English ya. Tulisannya Bacanya English. English. Iya, sebacanya English. Gitu. Biasanya di kamus di belakang kata ada itu ya cara membacanya ya. Kalau di Iya, kamus ada itu. cara membacanya. Tapi memang ada beberapa tulisan yang memang dia unfamiliar mungkin. Jadi ada yang bacanya kan beda-beda. Ada yang teh, ada yang deh, ada yang teh gitu. Jadi enaknya adalah kalau kita belum tahu cara pengucapannya atau cara bacanya dalam kamus, saran saya download di handphone. Gitu. Ya masih banyak salah itu tadi student day salah. Saya mendengarnya suka kurang enak gitu. Iya, student day, student day. Nah itu kesalahan itu mudah-mudahan nanti nggak salah lagi ya. Iya betul, student day. Untuk anak-anak ya belum ada suaranya untuk bertanya. Iya kayak mereka malu. Silakan. Anak-anak sepi sekali ya kelas 10 apa? Unggulan 7. Unggulan 7 ya. IPS 1 ya unggulan 7 itu ya. Bukan Bu. Masih IPA. Masih IPA ya. 10 kelas. Oh, dua kelas nggak ngajar kelas 10, nggak ngajar kelas 10, nggak hafal ya. Oke, anak-anak 10 ya, 10 bulan 7 boleh ada suaranya. Nah, coba. Atau mungkin ini semua pinter bahasa Inggris kali ya kelas ini ya. Jadi alhamdulillah. Jadi artinya tidak ada yang perlu ya untuk ditanyakan. Ibu, saya mau tanya. Oh iya, ayo silakan. Santika. Ini boleh nggak masuk topik yang penggunaan e sama n? Boleh, boleh. Itu kan ada yang penggunaan kan buat yang non vokal ya, yang konsonan gitu. N yang vokal. Tapi ada beberapa yang n itu lanjutnya huruf konsonan karena pengucapannya ada huruf vokal gitu. Itu jadinya gimana? Oke, bisa kasih contoh Santika, coba apa yang ditemukan? Kalau nggak salah waktu itu pernah baca tuh apa ya? Ada yang selanjutnya huruf konsonan, terus lanjutnya huruf vokal. Tapi karena huruf vokalnya ini dibaca apa sih? Setelah kedua gitu loh, kayak lebih menonjol, jadi dibacanya pakai huruf vokal. Oke, tahu ya misalnya untuk menyebut kata benda mungkin ya maksudnya sebuah pensil ya, pencils berarti begitu ya, kalau n berarti kemudian diikuti dengan huruf vokal ya, kan eraser misalnya kan seperti itu. Nah coba mungkin ada yang beda lagi ya, Miss Tio ada yang kekecualian kali ya. Silakan Miss Tio. Ya, terima kasih Weni. Thank you Santika. Ya, memang rules-nya memang bukannya penulisannya, tapi pengucapannya. Tadi Santika bingung kok seharusnya kalau n itu diikutinnya sama vowel dong, huruf hidup gitu. Kenapa? Enaknya tunggu ya, kita ketik aja. Apa kalau misalnya kalau n-nya itu seharusnya diikuti sama huruf hidup kan? Kenapa dia? Kalau ini kan oke ya, an apple. Tapi kenapa dia ini n juga gitu? Padahal depannya kan h, ya nggak? An hour. Kenapa nggak a hour? Karena pengucapannya adalah hour, hanya nggak dibaca.
Jadi an hour gitu. Terus juga apa lagi ya? World juga. Apa? World bukan sih? Work, Enggak. Oh, honor. honor, ya, in honor. Gini kan? In honor gitu. Jadi apa ya kalau dibilang ya? Bukan dari tulisannya, tapi dari pengucapannya atau cara bacanya gitu. Oke, sama n kan dia kan untuk kan sebuah kan, yang a pen, a pencil, a book gitu. Tapi kalau misalnya itu kan depannya adalah konsonan. Beneran dibacanya depannya adalah konsonan. Tapi kalau misalnya depannya itu vowel atau huruf hidup, itu diikuti sama n. Begitu. Ya, gimana? Bisa diterima apa Sandika ngerti ya, dan juga teman-temannya, mungkin juga ingin bertanya seperti itu. Iya, Oke. memang sering ya Bu ya, sering banget memang ini. Karena pengucapannya, jadi bukan dilihat dari tulisannya, tapi pengucapannya. Iya, sama kayak the mungkin, the sama di, sama kan tulisannya the, the gitu, the. Tapi kan kalau misalnya dia diikuti sama konsonan, jadinya the. Tapi kalau diikuti sama vowel, dia jadinya di. Gitu. Kalau misalnya one kan bukannya the one, tapi the one gitu. Walaupun depannya one kan, harusnya kan diikutin sama di gitu. Enggak dong, kan pengucapannya one. The island, the one, the hour, gitu. Itulah kira-kira. Oke, terima kasih Miss Tio dan juga Santika yang bertanya. Teman-teman yang lain masih ada, nah? Para siswa masih ada pertanyaan? Oke, mungkin cukup ya. Nanti bertanyanya di luar webinar mungkin ada, boleh ya, masih boleh bertanya. Iya, Kemudian boleh. masih boleh di luar webinar. Ya, terima kasih atas perhatian dari peserta webinar semuanya. Terima kasih Ibu Ilma sudah mengikuti dengan seksama begitu ya. Terima kasih kepada Mas Tio yang sudah memberikan materinya. Saya sebagai moderator undur diri. Saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host hari ini Ibu Novani. Kami silakan Ibu Novani. Baik, terima kasih Ibu Eni selaku moderator dan Ibu Theodora selaku narasumber pada kesempatan webinar hari ini. Jadi ternyata dengan adanya materi ini kita jadi bisa belajar, oh ternyata yang pelafalan ini salah dan yang seharusnya kita perbaiki adalah yang seharusnya yang tadi sudah dijabarkan. Mungkin akan menjadi pelan-pelan kita akan mulai terbiasa dengan sesuatu yang harusnya kita perbaiki dan melupakan kata-kata yang memang sering atau menjadi ikonik di media saat ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, kepada siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong yang sudah hadir. Masih semangat kan puasanya hari ini? Semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Ilma dan Ibu Dwi yang baru bergabung tadi, sudah meluangkan waktunya hadir di webinar hari ini. Terima kasih Pak Ahmad juga sudah menyaksikan dan mengikuti webinar kita hari ini. Saya akan tutup, namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para hadirin, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong untuk mengisi absensinya yang sudah ada di kolom chat webinar ini.
Jangan lupa untuk diisi agar beliau juga bisa mengetahui kehadiran siswa-siswinya. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih untuk rangkaian kegiatan webinar hari ini. Kami tutup dengan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.